Bayangkan kamu sendirian di gua gelap. Tanganmu gemetar megang batu kuno berukir runa aneh. Tiba-tiba, rune itu hidup. Cahaya hijau menyala terang berbisik namamu dalam bahasa kuno yang tak kamu pahami. Ikutlah, kekuatan abadi menantimu. Jantungmu berdegup kencang saat portal mistis terbuka. Tarik kamu ke dunia bayangan penuh monster dan sihir terlarang. Ini kisah nyata petualang yang nemuin artefak rune sihir kuno Indonesia. Siapkah kamu ikut petualangan paling epik dan merinding ini? Karena rahasia kutukan rune bakal bikin kamu gelisah semalaman. Halo para pemburu misteri dan petualang tangguh. Selamat datang kembali di Lunar Moon, channel nomor 1 buat gali rahasia kuno, mitos tersembunyi, dan petualangan mistis yang bikin adrenalin naik. Dari gua-gua sampai reruntuhan purba, kami bawa kamu jelajah dunia yang gak kelihatan mata telanjang. Video ini spesial banget. Cerita artefak runa sihir yang beneran hidup. Kalau kamu suka konten epik kayak gini, yuk dukung channel kita. Like video sekarang biar algoritma YouTube push ke temen-temenmu. Subscribe dan nyalakan lonceng notif supaya nggak ketinggalan seri mistis selanjutnya. Komen di bawah, aku siap petualangan buat interaksi. Dan share ke grup WA-mu. Bersama, kita ungkap lebih banyak rahasia. Like goal hari ini 1K. Mari mulai kisahnya guys. Semuanya bermula di lereng pegunungan Jawa Barat, tempat hutan lebat menyimpan rahasia ribuan tahun. Arya, penjelajah amatir berusia 25 tahun, hobi eksplor gua-gua terpencil buat konten medsosnya. Hari itu hujan deras mengguyur, tapi Arya nekat masuk gua harimau, gua legendaris yang katanya ditinggali roh penjaga. Dengan senter kepala dan ransel penuh peralatan, ia merangkak melewati lorong sempit. Udara lembab menusuk paru-paru. Tiba-tiba, kakinya tersandung batu licin. Saat bangun, matanya tertuju pada celah dinding. Sebuah altar batu kecil ditutupi lumut tebal. Di tengahnya, batu hitam seukuran telapak tangan. Permukaannya penuh ukiran runa aneh. Simbol melingkar seperti mata unar, garis-garis yang saling silang bagai jaring laba-laba. "Apa ini?" gumam Arya. Angkat batu itu pelan. Dinginnya menusuk tulang. Tapi anehnya, hangat di dada. Malamnya, di tenda pinggir hutan, Arya foto artefak itu. Saat disentuh lagi, rune mulai bergetar pelan. Cahaya hijau samar muncul, dan suara bisikan samar terdengar. "Pemilik baru, uji dirimu." Arya kaget, jatuhkan batu. Tapi mimpi datang. Ia lihat visi gua raksasa dengan portal bercahaya, makhluk bayangan menari, dan janji kekuatan tak terbatas. Bangun berkeringat. Arya sadar, ini bukan halusinasi. Rune itu hidup. Panggil dia ke petualangan yang bakal ubah hidupnya selamanya. Apa yang disembunyikan batu sihir ini? Pagi berikutnya, Arya nggak bisa lupain mimpi itu. Rune di sakunya bergetar lebih kuat, seperti jantung kedua. Ia buka peta digital, tapi rune tiba-tiba menyala terang, memproyeksikan hologram hijau di udara. Garis-garis membentuk jalur dari gua ke hutan larang, 20 km ke timur, tempat lokal sebilang angker, sering hilang orang. "Oke, kalau ini tes aku ikut," tegas Arya. Isi ransel dengan makanan, obat, dan kamera GoPro. Perjalanan dimulai saat senja. Hutan semakin gelap, pohon-pohon raksasa seperti penjaga bisu, daun bergoyang tanpa angin. Rune panas di saku, bisik petunjuk. Ke kiri, lompat akar. Arya ikuti, rasanya seperti GPS sihir. Tiba di clearing bulat, bulan purnama tepat di atas. Rune keluar sendiri dari saku, melayang tinggi. Simbolnya berputar cepat tarik energi dari udara. Kabut tebal muncul, lalu robek. Portal cahaya ungu terbuka, pusarannya hisap daun dan ranting. Arya ragu sesaat, ingat keluarganya di Depok. Tapi Rune bisik manis, "Kekuatan, kemuliaan, dunia milikmu." Dengan napas dalam, ia langkah masuk. Sensasi seperti jatuh bebas. Dunia berputar lalu mendarat di rumput lembut bercahaya. Di depan, langit ungu bersintang aneh. Sumlai mengalir naik ke atas. Dan jauh di sana, menara-menara kristal berkilau. Selamat datang di negeri bayangan. Dunia mistis di balik rune. Apa ujian pertama menanti? Arya berdiri terpana di negeri fantasi ini. Udara harum bunga malam, tapi ada aura dingin menusuk. Rune kembali ke tangannya, hangat dan berdenyut. Ujian pertama, bertahan, bisiknya. Tiba-tiba, tanah berguncang,
makhluk bayangan muncul dari kabut. Bentuknya seperti serigala raksasa dari asap hitam, mata merah menyala, gigi tajam terlihat. Lari, pikir Arya, tapi kakinya lumpuh ketakutan. Rune bereaksi, simbolnya menyala, alirkan energi ke telapak tangan Arya. Instingnya ambil alih, ia angkat tangan, jerit api. Bola api hijau meledak dari jarinya, bakar bayangan itu jadi abu. Wow, sihir nyata. Arya terkejut, tapi lebih banyak musuh datang. Burung bayangan picu dari langit, ular asap merayap dari tanah. Ia lari ke sungai, gunakan rune ciptakan perisai cahaya, benteng transparan tolak serangan. Pertarungan sengit berlangsung sejam. Arya capek, napas terengal-engal, tapi rune beri stamina. Akhirnya, bos muncul, raksasa bayangan setinggi pohon, tangannya palu hitam. Satu pukulan hancurkan perisai. Arya jatuh, tapi ingat visi mimpi. Rune punya kelemahan, cahaya murni. Ia fokus, salurkan emosi bahagia keluarga. Ciptakan ledakan cahaya putih. Raksasa hancur. Arya menang, tapi luka di lengannya perih. Rune bisik, bagus, tapi ujian berikutnya lebih berat. Ia istirahat di tepi sungai, siap lanjut ke istana pusat. Setelah ujian, Arya mengikuti jalan kristal menuju istana rune raksasa. Bangunan hitam menjulang, dindingnya penuh rune bergerak. Penjaga kuno, sosok transparan seperti hantu sambut dia. Kau pemilik baru rune sihir, tapi hati-hati. Rune ini ciptaan penyihir jahat Erebus, dikutuk ribuan tahun lalu karena haus kekuasaan. Gunakan terlalu lama, dan ia kuasai jiwamu. Arya tergoda, rune tunjukkan visi. Ia jadi raja negeri ini. Kendali sihir tak terbatas, dunia nyata tunduk kepadanya. Ambil kekuatanku sepenuhnya, bisik rune, alirkan energi liar. Arya coba sihir baru, memanggil badai petir, hancurkan batu raksasa. Rasanya nikmat, adiktif. Tapi tiba-tiba pengkhianatan, rune masuk ke pikirannya, ciptakan ilusi neraka. Keluarganya muncul, terbakar hidup-hidup, menyalahkan dia. Kau monster, jerit ibunya. Arya berjuang di alam mimpi, bayangan Erebus muncul, serahkan dirimu dan dapatkan segalanya. Ia hampir menyerah, tapi pegang liontin keluarganya dari dunia nyata, satu-satunya barang tak tersentuh sihir. Tidak, kekuatan sejati dari hati yang kuat, jeritnya. Ia balikkan aliran rune, memaksa keluar dari tubuhnya. Istana berguncang, penjaga kuno tersenyum. Kau lulus ujian batin, tapi rune masih berdenyut, siap ke klimaks akhir. Di ruang tahta istana, rune lepas kendali total. Ia tumbuh jadi monster raksasa, tentakel rune hitam cambuk udara. Suara Erebus meraung, kau milikku. Arya lari zigzag, hindari serangan. Luka lengannya berdarah, tapi pelajaran dari penjaga kuno terngiang. Hancurkan inti rune dengan cahaya murni dari hati suci. Arya mundur ke altar pusat, tutup mata, ingat semua. Keluarga di Depok, teman-teman, mimpi sederhana jadi content creator. Ini bukan tentang kekuatan, ini tentang pulang. Ia salurkan emosi tulus, pegang rune erat. Cahaya putih meledak dari dadanya, tembus inti rune. Monster meraung kesakitan, menyusut jadi batu kecil lagi. Portal rumah terbuka lebar di atas altar. Arya lompat masuk, dunia berputar lagi. Ia mendarat di keliling hutan, fajar menyingsing. Runa sekarang dingin, redup, kutukannya pecah. Tapi saat dipegangnya, denyut pelan terasa, petunjuk ada misteri lain. Arya pulang ke Depok, simpan batu di kotak aman, janji tak gunakan sembarangan. Petualangan ini ubah dia, dari penjelajah biasa jadi penjaga rahasia mistis. Apa Runa bakal panggil lagi? Hanya waktu yang tahu. Wow, petualangan rune sihir kuno ini benar-benar epik dan penuh pelajaran kan guys? Pesan moral utamanya, kekuatan sihir terbesar bukan dari artefak ajaib atau kutukan kuno, tapi dari hati kita yang kuat, keberanian menghadapi godaan, dan nilai keluarga, serta pulang ke akar. Jangan biarkan ambisi buta menguasai hidupmu, gunakan sihir dalam dirimu dengan bijak, dan dunia nyata bakal jadi negeri fantasi terbaik. Terima kasih jutaan udah nonton sampai akhir. Like kalau kamu merinding, komen rune hidup atau teori mistismu sendiri di bawah. Siapa tahu kita bahas di video Q&A selanjutnya. Subscribe kalau belum, nyalakan lonceng buat notif seri petualangan mistis baru setiap minggu.
dan share video ini biar lebih banyak orang ungkap rahasia bareng. Dukung channel dengan Patreon atau Super Chat juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya, mungkin tentang taman bunga di atas langit atau artefak lain. Stay curious, stay safe, dan tetap mistis. Peace out.